Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Allah, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab kasih setiamu dan rahmatmu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Kiranya Allah, Engkau sendiri yang menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu maupun yang akan menyampaikan, agar kiranya firman yang akan kami terima dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan setiap keberadaan kami dan layakkan untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau orang yang tidak dikenal, maka kita tentunya akan sulit ya untuk berinteraksi atau berkomunikasi secara terbuka dengan orang ini, apalagi mempercayainya. Hal ini berbeda kalau kita bertemu atau bersama dengan orang yang kita kenal. Maka kita akan lebih mudah untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan baik. Bahkan semakin kita mengenal seseorang dengan lebih dekat, mengenal seseorang dengan lebih jauh, kita bisa berani menceritakan isi hati kita bisa bersikap apa adanya. Bahkan bisa jadi kita berani untuk meminta tolong, menyampaikan rahasia dari diri kita kepada orang ini. Semakin dekat atau semakin dalam pengenalan kita terhadap seseorang, maka akan membuat kita semakin akrab dan semakin intim dengan orang tersebut, semakin sayang, semakin mengasihi. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Seberapa jauh dan seberapa dalam kita mengenal Tuhan sangat mempengaruhi seberapa besar kita bisa mempercayai Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 46 ayat yang ke-3 dan sampai ayat yang ke-4 berkata demikian. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Firman Tuhan hari ini dari Yesaya 46 ayat 3-4 ini mengatakan bahwa Allah itu mengenal kita dengan sangat baik sejak kita di dalam kandungan sampai kita menjadi tua dan sampai putih rambut kita. Tuhan terus mengenal kita dengan baik, mengasihi kita dan menggendong kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengenal Allah dengan baik sebagaimana Allah mengenal kita dengan baik? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan lebih dekat, bagaimana kita bisa mengasihi dan menyayangi Allah kita? Bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah kita? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah itu kudus, mulia, dan agung. Allah berada di surga, sedangkan kita ini makhluk yang berdosa dan kita berada di bumi. Sehingga tidak bisa serta-merta kita mengenal Allah kalau Allah tidak memberikan kasih karunia kepada kita untuk dapat kita kenal.
Atau bahasa sederhananya adalah Allah berinisiatif terlebih dahulu untuk memberikan dirinya dikenal oleh kita. Bahkan Allah kita yang luar biasa itu yang ada di surga rela turun ke dunia sebagai manusia supaya kita dapat mengenal pribadi Tuhan lebih dekat. Karena Tuhan pernah hadir sebagai manusia di bumi ini, kita dapat mengenal sosok Tuhan kita, meneladaninya, mendengarkan firman dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita untuk dapat mengenal pribadinya yang agung. Yang kedua, kita dapat mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dalam Mazmur 33 ayat 9 dikatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jika kita ingin mengenal Tuhan lebih dekat, berarti kita harus mengenal atau mendengar atau memahami isi hatinya lebih banyak. Kalau kita punya saudara dekat atau sahabat, kenapa kita bisa menjadi sahabat? Karena lebih banyak mendengar untuk mengenal pribadi sahabat kita. Demikian juga dengan Allah, kita harus mengenal pribadinya lebih dekat, lebih akrab dengan cara lebih banyak mendengar isi hati Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Kita bisa membaca sendiri melalui Alkitab, kita bisa mendengar melalui renungan, baik di radio atau di YouTube, atau bahkan ada banyak cara untuk kita bisa mengenal firman Tuhan. Seperti di gereja kita setiap pagi, dari Bapak Ibu Gembala akan memberikan satu ayat yang bisa kita baca. Minimal satu hari kita membaca satu ayat firman Tuhan. Akan lebih baik lagi kalau kita rutin membaca secara pribadi melalui Alkitab. Semakin banyak kita belajar dan membaca tentang firman Tuhan, semakin banyak kita mengerti isi hati Tuhan, semakin dalam kita akan mengenal pribadinya. Yang ketiga, kita dapat mengenal Tuhan melalui pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengalami Tuhan. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dari mulut turun ke hati. Bapak Ibu Saudara-saudari, pengalaman indah berjalan bersama dengan Tuhan justru akan semakin banyak terjadi atau kita rasakan saat kita menghadapi semakin banyak tantangan dan pergumulan. Sehingga kita semakin mengandalkan Tuhan, kita bisa merasakan pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Dengan cara itu, kita akan semakin mengenal pribadinya. Kita akan menyadari bahwa meskipun kita banyak salah, kita banyak dosa, mungkin kita kurang setia, masih banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang kita lakukan, sekalipun Allah itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru berserah kepada Tuhan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita mengenal Tuhan dengan baik. Sebab Kau tidak meninggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merespon kasih Allah yang lebih dahulu mengenal dan mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Dengan kita mengenal, belajar lebih dekat, lebih akrab, lebih intim dengan Tuhan. Kalau kita mau berupaya membangun hubungan baik dengan saudara, dengan sahabat, terlebih kepada Tuhan yang menjadi sahabat setia seumur hidup, yang menjadi saudara, menjadi orang tua, menjadi pemimpin, menjadi kekasih hati bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara,
Sekali lagi saya bacakan ayatnya dalam Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Sore hari ini kami berdoa ya Allah, kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, agar kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Melalui setiap firman yang kami dengar, yang kami baca, biarlah kami semakin mengenal pribadi-Mu. Terlebih Bapa, di setiap langkah kami, di setiap hari, di setiap waktu, melalui setiap hal dalam hidup kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan, sehingga semakin mengasihi Tuhan dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Menyerahkan setiap keberadaan kami Bapa, diberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Setiap pergumulan doa dan kerinduan hati kami, Tuhan yang menjawab. Tuhan senantiasa menjadi penolong bagi kami di bumi maupun di sorga. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati staf Gembala, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati bangsa dan negara ini ya Allah. Bila kemuliaan-Mu nyata atas setiap kami dan juga atas gereja kami dan kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupa untuk setiap hari ambil waktu membaca firman Tuhan. Satu ayat setiap hari, tapi ketika kita rutin melakukannya, bertahap kita akan semakin mengenal Tuhan. Terus bersama-sama dengan Allah, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sampai ketemu dalam KPA minggu depan.